Oke Tribuners, kembali lagi bersama kita di Tribun Hot News. Saya Sonsi Tanggang. Saya Dedi Rahmawan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang berita nasional ya, yang sedang ramai dibicarakan di saat ini. Yang pertama tentang sate sianida. Oke. Perkembangan terbaru ya. Perkembangan terbaru. Tapi mungkin kita perlu flashback dulu, Bang Suang. Kasusnya itu kan terjadi di Jogja ya. Di Jogja waktu beberapa sekitar bulan puasa. Sekitar bulan puasa, sate dikirimkan oleh seorang perempuan ya. Perempuan. Yang sakit hati kepada seorang laki-laki. Dikirimkan melalui ojek online, driver ojol. Tapi ternyata si laki-lakinya tidak mau menerima ya. Si penerimanya tidak mau menerima. Diserahkan kepada driver tadi. Ya. Lalu ternyata driver itu bawa pulang dan dibagikan untuk anaknya ya. Dan siapa sangka anaknya itu akhirnya meninggal dunia karena ada sianida ya. Iya, ada racun sianida tadi itu. Jadi perkembangan terbarunya apa nih Bang Dedi? Jadi perkembangan terbarunya adalah bahwa si driver ojol ini membalas surat yang dikirimkan oleh pelaku NA. Pelaku kan meminta maaf. Nah, melalui surat oleh si driver ini dibalaslah surat itu. Intinya adalah bahwa secara pribadi dia sudah memaafkan atas peristiwa itu, memaafkan si pelaku. Cuma tetap seperti biasa karena ini menyangkut nyawa, ya proses hukum tetap harus berjalan. Karena ini sebenarnya kriminal murni ya. Kriminal murni. Iya, kriminal murni. Kalau boleh saya bacakan sedikit kutipan. Oke, kayaknya menarik itu Bang, disampaikan. Saya bacakan. Iya. Saya atas nama Bandiman dengan ini memberikan maaf kepada Anda yang telah melakukan keteredoran walaupun salah sasaran terhadap anak saya NFP sehingga mengakibatkan meninggalnya anak saya. Namun demikian dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami sekeluarga tetap menuntut proses hukum harus tetap berjalan dan tidak akan mengurangi atau meringankan tuntutan kami sekeluarga sesuai dengan perbuatan yang telah Anda lakukan. Itu tegas sih sebenarnya. Artinya memaafkan tapi proses hukum tetap jalan gitu ya. Memang dua hal yang berbeda ya. Memaafkan itu soal manusia dengan manusianya. Proses hukumnya soal si pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di mata hukum ya. Iya, di mata hukum. Kan? Betul. Karena kalau kasus kriminal murni diselesaikan secara kekeluargaan juga agak aneh. Ya. Itu jadi ya ini prosesnya masih sampai saat ini masih terus berlangsung ya, kasus sate sianida ini. Ya, di si pelakunya juga sebenarnya sudah siap lah dengan konsekuensinya apapun ya. Makanya dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga si korban dan si korban memaafkan. Oke, itu Tribuners, sebenarnya beritanya sudah bisa disimak di www.tribunjambi.com. Lalu berita apa lagi nih Bang Dedi? Berita kedua ini terkait yang masih heboh-heboh menjadi perbincangan sekarang ini mengenai polemik di tubuh KPK. Betul. Apa itu Bang Suang? Iya, jadi di pegawai-pegawai KPK yang kemarin dinyatakan tidak lulus TWK ya, sampai hari ini menjadi heboh ya. Itu melapor ke Komnas HAM. Iya. Karena ya kemudian Komnas HAM menindaklanjuti memanggil para pimpinan KPK untuk hadir melakukan klarifikasi lah ya. Klarifikasi atas laporan dari pegawai-pegawai KPK yang disebut tidak lolos itu TWK. Tes wawasan kebangsaan. Lalu hadirkah mereka? Ternyata tidak. Oke, ini yang menjadi kritikan besar kemudian dari banyak pegiat anti korupsi yang merasa kemudian ada arogansi di tubuh KPK sehingga tidak mau menghargai, menghormati lembaga lain ya. Termasuk sekelas Komnas HAM. Komisi independen yang dibentuk ya kan. Karena mereka para pegawai ini menilai memang ada pelanggaran hak asasi manusia ya. Iya, ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dan kalau misalnya dalam perkembangan pemberitaan kemudian pengakuan-pengakuan mereka juga dari yang tidak lolos ini sepertinya ada settingan gitu, disengaja gitu. Grand design. Iya. Dan sebenarnya ini membuat kita miris karena pemberantasan korupsi ini jadi menemui sandungan lagi ya kan. Iya, jadi ternyata tantangan terbesar sebuah organisasi itu bukan dari luar. Justru dari dalam sendiri. Ya, apalagi sebatas ini kan ternyata kita kenal orang-orang di dalam ini yang dinyatakan tidak lolos ini raja-raja OTT. Iya, benar. Ada si Novel Baswedan. Iya. Secara integritas kemudian kita meyakini mereka gitu ya. Dan apakah sebenarnya mereka tuh
dinyatakan yang lolos itu dinyatakan lebih baik dari mereka, ya kita nggak bisa masuk ke sana sih. Kita nggak membahas itu. Tapi ya biar bagaimanapun sepertinya memang kita melihat ya ada sesuatu yang memang ada something wrong. Something wrong. Ada Harun, kata saya baca cerita, ada Harun yang memburu Harun. Iya. Justru si Harun yang memburu Harun ini malah terdepak dia. Betul. Padahal Harun itu orang paling dicari loh saat Harun. ini. Ya. Kemudian itu juga kalau sempat ada, kalau kita dengar kan isu-isu Taliban gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat di watchdog-nya kemudian bahwa bukan, ternyata yang non Muslim banyak juga yang didep. Sehingga ada pernyataan saya bukan Taliban, saya Saliban. Ini sebenarnya adalah sebuah plesetan. Iya, satir bahwa ya ini bukan soal agama. Bukan soal apa ya, soal idealisme tentang keagamaan gitu ya. Tapi ini soal hal lain di luar itu sebenarnya. Hanya isunya hanya upaya untuk menjatuhkan mereka itu dibuat seolah-olah itu wajar gitu kan. Itu kemudian menarik sih, termasuk ini kan lanjutannya juga Watchdog itu membuat filmnya. Dan malah diretas ya. Iya, itu diretas. Jadi masalah barunya adalah Instagramnya Watchdog itu di hack. Iya. Kemudian sudah dikonfirmasi oleh sutradaranya itu dan di Laksono itu di beberapa media memang ada upaya seperti itu. Termasuk juga Instagram untuk live-nya, ya. Tapi sampai sekarang memang masih nonton barengnya masih berjalan terus ya. Jadi peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Bung Karno sekian puluh tahun lewat. Yeah. Kebetulan ini baru hari Karno bahwa perjuangan kita, perjuangan kamu betul Bung Karno akan semakin berat. Kenapa? Karena melawan musuh dari dalam sendiri. Jadi merinding saya sampai musuh. Saya juga. Jadi memang berat ini pemberantasan korupsi di negeri ini. Iya, betul. Tapi yang jelas adalah pemberantasan korupsi ini bukan urusan hanya KPK, tapi urusan semuanya. Benar. Ketika ada yang membela pegawai KPK yang dianggap, yang disebut tadi kita sebut dijatuhkan, ya karena banyak yang membela yang dijatuhkan tadi itu, ya karena urusan pemberantasan korupsi itu bukan urusan bersama, ya. Ya kita nggak bisa hitung lagi sebenarnya berapa banyak dana negara, uang negara yang sudah dikorupsi atau hilang tanpa jelas ya. Dan itu tadi, semoga perjuangan ini menemui hasil yang terbaik bagi mereka. Dan KPK juga, pimpinan KPK, kalau memang ada yang salah perlu diklarifikasi, ada kekeliruan ya harus legowo ya, kesatria. Kesatria saja mengakui kami salah, misalnya ya. Kalau kita bukan mengatakan pimpinan KPK salah, enggak. Tapi kalau itu ya, mudah-mudahan aja kasus ini tidak membuat menjadi kendur pemberantasan korupsi lah. Iya, pemberantasan korupsi. Kalaupun KPK sebenarnya tidak bisa, masih banyak sebenarnya lembaga-lembaga lain. Ada kepolisian yang juga sebenarnya bisa kita harapkan ya, walau kemudian orang masih lebih percaya kepada KPK daripada kepolisian atau kejaksaan gitu ya. Ya, tapi tadi OTT kasus-kasus besar yang bisa nangkap itu KPK. Ke Tribunnews itu juga semua bisa disaksikan, bisa Anda baca di website kita di www.tribunjambi.com. Oke, Tribunnews, sekian dulu Tribun Hot News kali ini. Kami undur diri, saya Dedi Rahmawan. Saya Suwan Setanggang. Sampai jumpa di Hot News selanjutnya.